5 cara populer jawab soal UAS tanpa memeras otak sama sekali. Pernah nggak kamu mengalami otak buntu saat ada 1-2 soal UAS yang kamu nggak tahu mau jawab apa? Kalau kamu sampai sekarang belum tahu cara jawabnya, kamu harus tonton ini sampai habis. Dijamin kamu akan kuasai teknik cara jawab soal dengan mudah. Ingat, dengan mudah ya, bukan dengan benar. Let's go. Banyak mahasiswa nggak bisa jawab soal UAS atau UTS, tapi nggak selalu karena mereka bodoh. Ya, walau ada juga, tapi karena jujur aja nih, kadang emang lagi nggak belajar. Atau nggak masuk kelas pas dosennya jelasin materi itu. Atau pas dosen jelasin, kamu malah lagi latihan ilmu cabut nyawa, alias fisiknya aja yang hadir, otaknya entah lari-larian mikirin ayang yang lagi ngambek karena telat dijemput 5 menit. Kalau kalian pernah menghadapi situasi ini, tenang. Tim semester panjang udah melakukan riset pemetaan yang akurat tentang cara-cara menjawab soal UAS secara efisien, meski efektivitasnya masih diragukan. Tapi ya, setidaknya efisien sih. Tim kami sudah melakukan in-depth interview terhadap puluhan mahasiswa ahli titip absen untuk menjelaskan cara-cara yang biasa mereka lakukan saat otak mereka buntu. Bukti empiris kami menunjukkan ada sebagian kecil mahasiswa yang memiliki bakat alami ini, yaitu menjawab soal tanpa harus paham. Inilah 5 cara populer menjawab soal UAS tanpa harus peras otak serius. Nomor 5. Cocok logi, diksi. Ini adalah teknik menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kemungkinan makna dari diksi. Apalagi nih, kalau soalnya tentang konsep tertentu dalam bahasa asing, pasti bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan, meski nggak dijamin benar. Ini adalah kisah nyata. Pernah ada soal di mata kuliah manajemen lingkungan. Pertanyaannya tuh kayak gini. Apa yang saudara ketahui tentang the end of pipe approach dalam manajemen sampah? Soal ini sebenarnya tentang kritik atas pendekatan pemerintah yang hanya mengatasi sampah pada akhir atau hilir masalah aja. Makanya disebut the end of pipe. Alias, kalau mengelola sampah, ya tinggal buang sampah aja langsung ke TPA. Nah, oleh mahasiswa yang sedang jalan buntu nih, akhirnya berusahalah mereka untuk cocok logi. Dijawablah, the end of pipe approach dalam manajemen sampah adalah sebuah pendekatan untuk mengelola sampah dengan menggunakan pipa yang besar, yang otomatis bisa mendorong dan mengalirkan sampah dari rumah langsung ke TPA secara cepat. Jawaban itu jelas banget ngawurnya. Tapi dosen kamu biasanya masih bisa apresiasi bahwa kamu benar-benar memeras otak buat ngejawab pertanyaan itu. Cuma ya hati-hati juga, jawaban sekocak itu rawan dibuat status sama dosennya. 4. Mengutip nama dosen. Dalam menjawab, biasanya teknik ini bakal dimulai dengan kalimat sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Yoga saat pertemuan ke-6 bahwa, atau ada juga yang memulainya dengan sebagaimana yang saya pahami dari penjelasan Bu Niswa saat di kelas bahwasannya, dan lain-lain. Ini tuh termasuk teknik quote the teacher. Intinya sih, sok ngutip pendapat, walau sebenarnya ya asal jeplak aja. Mereka nih ngebayangin kalau udah ngutip dosennya, maka jawabannya bakal dianggap benar. Padahal ya tetap dicoret juga. Ini adalah teknik natural yang dimiliki oleh mahasiswa zaman sekarang dari hasil pengamatan terhadap perilaku politisi Senayan yang suka menjilat ketua umum partainya. Dibayangin, kalau dosennya udah disebut-sebut, mereka pasti bakal suka. Mahasiswa yakin sama dalil asal bapak senang. Padahal, enggak sama sekali. Sekali ngaco, ya bakal dianggap salah. Nomor 3. Memohon maaf. Ini gaya nulis yang lebih cocok dipakai buat ngetik chat minta balikan sama mantan. Tapi, banyak mahasiswa yang ngandelin teknik ini buat dipakai pas UAS. Isi jawabannya, ya nggak penting. Yang penting adalah buka dulu dengan kata-kata syahdu yang bakal menyentuh jiwa dan raga dosen. Biasanya nih, kata-katanya kayak, mohon maaf sebesar-besarnya Pak Aji,
Kesalahan terbesar saya adalah tidak meminta teman menjelaskan materi sebelumnya tentang soal ini, di mana pada saat itu saya sedang terkapar sakit di kos-kosan seorang diri. Nah, sisa kalimatnya udah tentang dia berserah diri dan tobat aja itu. Tapi, ada juga yang mau berusaha, yang kalimatnya nih biasanya diawalin, "Mohon maaf, saya tidak hadir saat materi tentang ini diulas oleh Bu Ella di kelas sebelumnya. Tapi, saya akan berusaha menjawab sebisa saya." Sisanya, jawabannya udah ditebak. Dewa mabuk tentunya. Nomor 2. Mengandalkan wangsit. Ini adalah level tertinggi mahasiswa spiritual. Dia ngerti kalau dia tuh nggak ngerti. Dia tahu kalau nggak belajar pasti runyam. Tapi, yang dia percaya tetap ada ilham, wangsit bakal datang di ruang ujian. Mereka nih, adalah mahasiswa yang mengandalkan imajinasi bebas tanpa data, tanpa dasar, tanpa isi, dan yang paling utama, tanpa malu. Mereka bahkan bisa bikin dosen baca sambil mikir, ini jawaban atau lirik puisi abad pertengahan? Nomor 1. Tidak menjawab. Ini masuk ke dalam teknik minimalis ekstrim. Tanpa basa-basi, langsung pasrah diri dengan ilahi. Otak udah buntu, maksa mikir cuma bikin frustasi. Mau nyontek, yang dicontek nasibnya sama aja, gak ngerti juga. Endingnya ya pasrah. Teknik ini sebenarnya memberikan pesan yang jelas, tegas, dan kuat, yakni, aku nyerah. Ujian yang Pak dosen berikan ke kami melampaui batas kemampuan mahasiswa seperti kita. Jangan diulangi lagi bikin soal seperti ini. Sekiranya seperti itulah. Ya mesti, kamu yang akan ngulang semester depannya. Saran dari semester panjang, sebaiknya kalian hentikan teknik ini. Sebab, jawaban yang kosong biasanya bakal dikasih nilai 0. Sebaiknya, khusus teknik nomor 1 nih, dihindarin aja. Teknik 2-5, boleh deh dicoba. Ya mesti nggak ada garansinya juga. Sekarang kalian ngaku, dari 5 cara di atas, yang mana yang paling sering kamu pakai waktu UAS? Atau kamu punya teknik legendaris lain yang belum kita sebutkan? Cerita dong di kolom komentar. Jangan takut, karena kita semua pernah berada di titik gelap akademik seperti ini. Tapi, kamu juga mesti ingat, kalau keseringan pakai teknik-teknik di atas, kalian bakal terjebak dalam ajaran Tom Samcong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Alias, walau kepala kosong gak bisa isi jawaban, lebih baik ngisi meski jawaban tetap kosong juga. Jangan begitu ya. Kalau video ini bikin kamu ketawa sambil merasa berdosa, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman seperjuangan UAS kamu, biar ketawanya rame-rame sebelum kalian diremedial rame-rame sama dosen. Gak bisa jawab soal ujian itu hal yang lumrah. Dosen kamu mungkin juga mengalami itu saat mereka jadi mahasiswa. Yang gak lumrah itu udah gak bisa jawab, kamu malah pamer ke semua orang kalau tadi jawabannya ngasal. Sadar, itu gak ada keren-kerennya sama sekali. Yang kamu butuhin itu introspeksi, bukan berbangga diri yang gak pasti. Kali 2 kali ya boleh, tapi kalau sampai akhir semester kayak gitu, itu namanya baru gak sadar diri. Sampai jumpa di video-video semester panjang lainnya.